Perkenalkan, nama saya Dewi Masrullah dari kelompok 4 Latsar CPNS 2022 angkatan 63. Di sini saya akan mempresentasikan tentang agenda 2 berorientasi pada pelayanan. Pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3 unsur penting dalam pelayanan publik itu yang pertama penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN atau birokrasi, yang kedua penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholder atau sektor privat, dan yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Asas penyelenggaraan pelayanan publik dalam pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik. Yang pertama ada kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, dan partisipatif. Prinsip pelayanan publik yang baik itu ada beberapa faktor. Yang pertama partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. 6 elemen menuju pelayanan publik yang berkualitas. Yang pertama, komitmen pimpinan yang merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas. Yang kedua, penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keempat, memberikan perlindungan bagi internal pegawai serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Yang kelima, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan sarana prasarana, dan yang terakhir adalah secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. Fungsi aparatur sipil negara menurut pasal 10 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan aparatur sipil negara menuju pemerintahan berkelas, pemerintah telah meluncurkan core value ASN berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa. Core value ASN berakhlak merupakan akronim dan berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core value tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, saya akan mempresentasikan akuntabel. Pengertian akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Konteks akuntabel dalam aparatur sipil negara adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Aspek-aspek akuntabilitas ada 5 poin ini. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis, peran demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran konstitusional, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, peran belajar. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan. Yang pertama dari akuntabilitas personal, dari diri
sendiri, akuntabilitas individu dari masing-masing orang, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas. Yang pertama adalah berikan laporan secara lengkap. Selanjutnya diberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Selanjutnya menentukan tujuan dan tanggung jawabnya, merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan lakukan implementasi monitoring kemajuan. Selanjutnya dilakukan hal sama seperti yang di awal. Begitulah framework akuntabilitas. Sekian dan terima kasih. Begitulah presentasi saya untuk berorientasi pada pelayanan dan akuntabilitas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.